Dia kan kami acaranya itu nikahnya itu tanggal 10, tanggal 12-nya dia ulang tahun. Masa sarapan dikasih kue ulang tahun? Kaget lagi ya. Keluarga Let's Go Serbia, saat ini saya bersama kedua teman saya yang menikah dengan orang Serbia. Kita di sini mau ngobrol santai sih sebenarnya, lebih kayak bertanya tentang gimana sih prosesnya kalau nikah dengan warga negara asing, khususnya Serbia. Terus apa aja tuh yang harus mereka persiapkan, repot nggak sih, terus biayanya yang dikeluarkan berapa. Nah itu, silakan kenalkan diri Anda. Hai Novi. Ya. Udah berapa lama nikah sama suami? Mau jalan 3 tahun. Udah mau masuk 3 tahun. Kalau yang ini namanya Nisa. Bisa. Malu banget. Pengen aja ini Ica. malu-maluin. Mbak Novi dan Mbak Nisa ini kedua-duanya juga menikah dengan orang Serbia. Kalau Mbak Novi udah 3 tahun, kalau Nisa Mau 4 tahun. jalan 4 tahun dan sudah dikaruniai satu putri cantik yang usianya sudah 2 tahun saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu maksudnya juga netizen kayaknya ya. Soalnya di YouTube kita tuh ada beberapa komen yang nanya, Kak, gimana sih caranya nikah sama orang Serbia? Nah, ketemunya tuh gimana? Apa lewat dating site gitu atau Website. Ya, lewat website online atau bertemu langsung? Asik. Gimana? Coffee lovers lah. Cie. Oh, karena dia suka kopi. Ya, soalnya kan dia engineer aviation kan. Dulu aku tuh masih kerja di Tangerang. Oke. Dia juga kerja di Curug. Jadi kantornya tuh dia ke kanan, gue ke kiri. Asik. Cuma ada satu mall gede di situ. Jadi ya udah ya. Ah, Ngopi di situ. Karena dia kan kerja nggak yang tiap ngajak hari. kenalan lu duluan kayaknya. Ya kalau dari muka sih memang iya. Tapi kan kalau dari kabar nggak mungkin ya Bu. Tetap ya laki. Tetap. Soalnya kayaknya Nah. dengan lipstick lampuin lu Iya benar, benar. Kan kayaknya dari tadi Pakai lipstick merah. Iya. gimana bahasa basi busuknya gimana? Iya masih busuk dulu sih biasa. Tapi polite sih dia bilang nih kalau aku ngajak ke dinner sopan nggak dia bilang Keberatan gitu. nggak? Iya. Waktu itu masih zamannya BBM loh. Wih, BBM Masih berapa? Ada beberapa temen juga yang memang dia pengen nikah sama bule, maksudnya sampai cari lewat dating site gitu kan banyak ya, dating banyak. online gitu. Nah, kalau Nisa sendiri Kalau gue sih tahun 2017 bulan Maret tuh masih ingat. Jadi temen gue itu nelpon, Nis mau nggak kerja di sini? Oke lah, saya bilang. Bulan Maret tanggal 22 kalau nggak salah ketemu. Nah, yang jemput itu, aku kan kerjanya di resort, salah satu resort di Maldives gitu. Nah, yang jemput itu Feli, suami gue. Dia kan kerjanya di HRD. Nah, dia jemput gue, yang nganterin dari airport ke resort, dia sampai nunjukin ini loh kamar lo gitu. Dari situ lah. Orang kita kan satu circle gitu aja di resort itu. Kita kantinnya sama, mau HRD, mau GM, mau apa semuanya kantinnya di situ, muter-muter di situ aja. Jadi karena HR-nya udah dilacak deh. Dilacak. Iya. Enggak, sebenarnya gue yang agresif. kelihatan. Karena si suami gue itu pendiam banget Iya, pokoknya. memang. Iya, Kayak pendiam. dia duduk pagi sarapannya di kantin. Kan kalau gue ngegeng nih karena chef semuanya tuh orang Indonesia. Yang kerja sama gue tuh yang di resort itu banyak orang Indonesia. Nah, kita tuh kalau duduk di kantin tuh kayak Ala-ala grup, Indonesia, ngegroup ya. gitu kan. Nah, Feli cuma suami gue tuh duduk sendiri gitu kan. Gue bilang sambil Lu merasa kasihan awalnya mungkin ya. gue kesini, lu tau gue Gue pengen orang ngambil tuh pecicilan tisu. banget. Orang kenapa duduknya sendiri? Gue bilang, sinilah duduk bareng. Gue bilang gitu. Ya paling dari situ awalnya. Saling melengkapi. Yes. Aku kan kalem. Lo Iya, Julid. si Feli kan kalem. Dan gue itu ketemunya bulan Maret ketemu, nikah bulan Oktober. Itu cuma 5 bulan. Iya. Karena 5 bulan berarti ya? iya, karena emak gue tuh nelpon gini, udahlah udah cukup lah, lu udah sana sini keluar negeri, udah Iya, pergi orang sana sini, Indonesia udah lah ya. cukup lah, katanya party udah apa sih, udah semua udah lu tahu, katanya ngapain sih udah nikah. Gue bilang ya udah kalau lu mau nikah urusin semuanya. Gue bilang ini diurusin sama emak gue. Oh, Pokoknya jadi dari mulai Nyamannya hidupmu nah. Iya.
Karena sebenarnya gue nggak mau nikah, belum mau nikah, Belum mau nikah. Suami gue juga sebenarnya pengennya di sini kenalin dulu keluarga dia keluarga dia tuh ke gue gitu loh. biar tahu lah Iya. ya gimana. Cuman dia bilang suami gue tuh ya udah mungkin juga dia nggak punya siapa-siapa. Dia bilang lu mau nggak nikah sama gue? Gue bilang tapi lu harus. Karena tinggal adek sama bapak aja ya kalau. Iya. Terus gue bilang oke, kalau kamu mau nikah sama gue, ya udah kita ke Indonesia. Tapi waktu itu karena cuti gue nggak lama, nggak bisa ngurus semuanya itu sama gue, nggak mungkin gue bolak-balik ke Indonesia kan. Jadi ini si Nisa nikah secara negaranya di Indonesia. Iya, dan kalau lo dicatatnya di Serbia. Jadi semua Serbia. Dan juga Jadi Islam, di Indonesia. Islam sama catatan sipil semuanya dilakukan di Serbia. Oh gitu. Di sini ada catatan sipil secara Islam di sini. Oh enggak jadi nikah secara Islam di sini dibantuin sama kebetulan tuh karena dulu suami sakit jadi kita nggak sempat ke masjid sini. Jadi kakak punya teman yang kerja di kedutaan di Turki. Jadi dia yang semua ngurus semua saksi segala untuk Islam semua dia yang ngurus. Kita nikah secara rumah. Tapi dokumen nikah semua tanda tangan segala video kan harus ada video ya. Yang dia mengucap dua kalimat syahadat itu dia udah baru. Oh gitu. Tapi di Indonesia juga lo dicatat gitu pernikahan. Jadi diurus. Diurus juga. Diurus. Kalau lo kemarin berarti di Indonesia. Dan itu kalau misalnya kita menikah kan di Indonesia tuh nggak bisa nikah beda agama ya. Iya. Nah jadi suami gue tuh harus ada yang kedua yang paling wajib itu yang punya harus ada sertifikat mualaf. Nah itu. Tapi lu tahu kan apa yang harus Iya. apa aja tuh? Pokoknya yang paling penting untuk warga negara asing kalau mau nikah sama WNI itu harus ada CNI, Certificate No Impediment itulah pokoknya. Surat dari kedutaan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Legalisir. Pakai itu resmi ya berarti. Ya. Kalau ini kan dari embassy nih, kalau ini kan dari embassy Serbia ya. Ini Certificate No Impediment. Nah, kalau yang ini dia single certificate dari sini. Oh jadi dua. Ininya Serbia dia. Cuma diterjemahkan bahasa Inggris, terus dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah itu yang paling ribet sih sebenarnya karena Tapi waktu itu yang ngurusin emak lu ya? yang di Indonesia malu. Yang pergi ke kecamatan, Canggih ya kelurahan. ibunya. Oh iya, kalau yang CNI itu ya surat sertifikat no impediment itu tidak boleh dihilangkan. Langsung fotokopi pokoknya yang banyak. Karena nanti kalau kita bikin kitas itu ditanya itu. Oh gitu. Suami gue kan punya kitas juga 1 tahun. Tinggal sementara kemarin waktu balik ke Indonesia. Kalau lu ngurus sendiri ya kebetulan. Jadi tahu. Enggak, jadi kalau gue ke surat singlenya aja dibantuin nyokap karena kan nggak ada waktu ya. Iya, karena Harus kerja waktu itu masih Kerja banget, pergi subuh pulang Iya, Bang. malam kan. Jadi berlian ya Bang. Bener ya mas berapa? Terus iya jadi memang sama kayak Nisa. Jadi surat single kita tuh harus ke RT RW, bawa KTP sama kartu keluarga. Dari RT RW itu nanti ada surat apa namanya? N1, N2, N4. Apa namanya? Ya surat ada surat yang menjelaskan bahwa gua tuh single. Dari RT RW dibawa ke lurah. Jadi ada tanda tangannya lagi dari lurah ke kecamatan, dari kecamatan ke KUA. Dari KUA. Nah, di KUA itu mungkin kalau non muslim itu ke catatan sipil ya. Iya. Karena aku muslim jadi ke KUA. Dari KUA apa namanya? Udah selesai nih semua tanda tangannya itu. Nah, sama birth certificate Harus ada. harus ada. Nah, kedua dokumen ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Inggris apa Indonesia? Bahasa Inggris dulu. Nanti Kan ini dua-duanya bahasa Indonesia. Karena nanti itu harus dilegalisir sampai ke kedutaan Serbia di Indonesia. Ya ampun, berarti prosesnya ya. Ribet lah. Wah, panjang banget kan ya. Belum kalau misalnya pemerintahnya itu lagi nggak di tempat, kan ya harus Nunggu lagi. Dan ingat dokumennya itu valid hanya 6 bulan. Jadi kalau nikah tuh, misalnya nikah tahun depan, ngurus dari sekarang nggak bisa. Jadi Itu harus hitung nih. Harus dari RT RW sampai KUA aja waktu itu 2 bulanan loh. Hampir 3 begituan bulan. ya. Ya soalnya lama. Sedangkan tuh validnya cuma 6 bulan pula. 6 bulan. 6 bulan itu setelah dilegalisir ya. Mesir. Legalisir semua. Jadi semua setelah dokumen ditransfer ke bahasa Inggris, penterjemah tersumpah jangan lupa Iya. harus penterjemah tersumpah. Ya, Karena- sama sih kayak di sini juga kan harus penerjemahan. Ya, sumpah. karena nanti 2 dokumen ini kita bawa ke Kemenkumham untuk dilegalisir.
dilegalisirnya itu nanti di situ ada loh list penerjemah tersumpahnya, itu harus ada namanya di situ. Kalau nggak ada nggak bakal di itu Nggak ya, bisa. berarti dicoret ya maksudnya. Iya. Dan itu gampang sebetulnya, itu kantor itu di depan pasar festival. Jadi bawa aja dokumen, nanti dia ada loketnya. Dulu sih amplop kuning, sekarang sih nggak mau dipakai amplop-amplopan. Terus ngisi form, terus nanti kita bayar cuma 25.000 tahun 2018 kalau nggak salah, 25.000. Terus sekarang berapa? Sekarang ya maaf ya 2018 kalau dicatat. Udah gitu nanti kita dapat kayak voucher gitu loh, ada scan-nya, kita bayar ke banknya juga di dalam juga kok, bank BNI. Jadi bisa langsung bayar, terus nanti dokumennya udah lengkap, jangan lupa asli sama fotokopi harus dibawa, harus ditunjukin. 2-3 hari kalau nggak salah sih, itu bisa kita ambil lagi dokumennya. Setelah dari situ ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, legalisir lagi 2 dokumen itu. Cuman karena waktu itu aku nggak sempet sama sekali buat ngurus sendiri. Ibu lo minta. Enggak dong, pakai agent. Kirain kayak Nisa. Malu waktu itu ke Kemlu juga apa enggak? Ngurus gitu. Karena kita tuh tinggal di pulau, Jauh. jadi aku Di mana sih dirimu? di Bintan, Jauh. lebih dekat ke Singapura daripada ke Jakarta. Oh iya tahu aku. Jadi aku suami gue tuh minta surat ini dari kedutaan aja di email, dikirimin lewat email. Jadi semua via email. Iya. Bisa ya. Bisa, Berarti bisa. kalau yang Bisa. kalau kayak lo kan kasusnya karena memang di Jakarta, jadi kan bisa untuk apa datang langsung. Dan Sedangkan deket kalau Nisa, sama kantor. Nisa kan jauh gitu loh dari Jakarta, jadi bisa via email. Bisa email atau bisa kirim. Mungkin kalau lewat lewat email. Sekarang juga mungkin lewat surel kali ya. Surel. Bisa sih, kayaknya juga. Karena sekarang lagi pandemi gini. kan. Iya. Iya betul. Nah legalisnya juga nggak tahu buka apa nggak ya kalau lagi kayak begini ya. Kurang tahu juga sih ya. Iya. Oke, Ya, jadi legalisir. yang bikin maksudnya up and down lah ya kalau lagi Oh ini belum selesai loh, namanya Kemenlu. belum ya lanjut Coba bawa. panjang ya. Dari Kemenlu kayak gitu udah legalisir keluar Hmm. dari Kemenlu masuk ke embassy. Karena harus 3 legalisir, Kemenlu Hankam, terus Kementerian Luar Negeri sama embassy. Itu semua dalam bahasa Inggris ya. Nanti dicek embassy kalau nggak salah kurang lebih 1 minggu. Cuma bayarnya berapa lupa. Tapi nggak mahal kok. Udah selesai itu jangan lupa kalau kita mau menikah kita harus bikin visa yang 90 hari. Ada lagi nih. Itu ternyata udah habis 1 bulan visanya nggak jadi. Ya ampun. Sedangkan aku posisinya udah resign, semua tiket semua udah oke. Kira-kira tinggal seminggu lagi, 5 hari lagi harus berangkat, visa belum keluar. Terus hari gimana? Datang tiap hari ke Indonesia. Dari masih pakai ID sampai udah tinggal pegang kaki ya, udah pakai tas high heels. Sampai kenal staffnya ya. Cuma dia kok, tapi baik orangnya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas. Kalau menonton ini. Gitu. Udah gitu apa namanya, soalnya kan gini, maksudnya gini, kita tuh ditolak apa enggak sih gitu loh, maksudnya kan kita nggak tahu ya. Karena lu udah beli tiket juga. Udah kan? semua udah semua dan nggak gimana, udah tinggal berapa hari lagi gitu kan ya. Terus si masnya itu juga bilang enggak Bu, karena sebetulnya ibu tuh nggak ada penolakan juga dan kita juga nggak tahu alasannya gitu kan. Tapi itu berarti kewenangan negara sini ya? Nggak sana, approval dari sana, dari sini. Oh iya dari sini, kita Dari dari sini Serbia ya. Iya. Karena kita di Serbia, Bu. Kementerian sini kan. Kementerian sini. Nah udah gitu posisinya Darko itu lagi di Itali, lagi kerja. Nah udah terus kan gini, aduh tolong dong, maksudnya gini deh Mbak, ini paspornya saya balikin nih. Ya kan Mbak Novi ini kalau saya cek kan Mbak Novi pernah ke Serbia. Serbia kan free visa 30 hari 1 tahun berjalan. Mbak Novi udah pakai 2 minggu. Sisa 2 minggu. Masih 1 tahun berjalan, masih bisa 2 minggu. Mbak Novi pergi aja ke sana. Kita tetap follow up, dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya sudah selesai posisinya Mbak Novi masih di Serbia, silakan ambil di kedutaan Serbia terdekat dari negara itu. Turki dong yang kita nggak perlu pakai visa kan, visa on arrival gitu kan. Jadi gitu aja. Teleponlah ke calon suami kan ya. Yaudah gini deh, pokoknya datang aja dulu ke Serbia, pakai yang 2 minggu. Kalau misalnya ada masalah itu di airport, kita dibantuin. Dia bilang gitu kan. Terus ternyata setelah diketahui masalahnya adalah
dari kepolisian itu nelfon untuk konfirmasi Darko, cuman karena posisinya Darko di Itali, handphonenya nggak aktif Bisa, dong. ya, nomornya. Aktifnya kan cuma WhatsApp. WhatsApp kan, ternyata masalahnya di situ. Oh. Gitu. Jadi kata temennya, udah nanti kalau lo balik ke Serbia, lo ke imigrasi minta bantuin. Udah balik dia ke imigrasi. Cucuran air mata. Bukan cucuran lagi. Itu sih yang namanya deg-degan, ya udah gak punya kerjaan. Gue nasinya gimana Gue nih? ini gimana ini nikah ada expirednya kan surat Ada kan. expired. Iya dong, masa mau ngurus lagi gitu kan ya. Bukan Indomie doang ada Bukan, expired ya. beneran ini expired 6 bulan fix gak bisa nego. Udah gitu udah. Jadi Darko balik itu 2 hari lagi aku berangkat nih. 2 hari lagi aku berangkat, Darko balik langsung ke imigrasi. Ini kronologisnya gini nanya, terus kata imigrasinya ya udah gini. Nanti pada saat yang namanya Novi itu sampai Serbia, datang aja ke sini. Kita cek, dia bilang gitu. Terus nanti sama dia minta apa namanya? Penghasilan print 3 bulan. Penghasilan terakhir. Iya, dari mana gitu kan. Karena kan dia sebagai penjamin kan ya. Oh iya lupa, kalau misalnya kita mau bikin visa Serbia, itu invitation letter, garanti letternya si orang sini, yang sponsor letter, itu harus di tanda tangan dengan notaris. Oke. Tapi nggak apa-apa kok, tinggal datang ke notaris aja. Itu nanti di tanda tangan, ya udah itu dikirim via email. Ini udah biayanya berapa kira-kira? Nggak mahal, gimana? Udah tadi biaya notaris. Nggak mahal. Kak, di sini sih cuma berapa gitu? Nggak ada yang mahal, biaya nikah juga mahal kok. Yang mahal itu apa nih sebenarnya? Ngurus surat single. Habis berapa tuh? Lu Nisa habis berapa ingat nggak? Kan pasti kan lu nyuruh mak lu tuh. Yang single certificate yang ngurus mertua laki-laki. Capeknya itu kita bolak-balik. Iya. Itu yang capek kita. Terus nggak ada Penambah orangnya, waktu, iya. Pak Lurahnya nggak ada, Pak Camatnya nggak ada, harus nunggu lagi. Gitu. Pak Camat gue liburan dong. Sama. Camat. Nunggu 2 minggu. Masya Allah. Sampai ngomong gini, itu kalau kerja di kantor ada PIC loh biasanya. Buat datang. Iya, biasa kan. Mak gue enggak. Pak Camatnya di mana katanya? Mak gue salah. Disamperin. Masa Allah. Lagi mancing ikan katanya. Disamperin sama gue. Iya. Kalau Gue suka mak lo. Jangan salah sama gue. Emak gue kan kayak tahu sutra. Orang kerja di kecamatannya dibentak-bentak dia. Jadi proses lo lebih cepet ya. Iya. Lu nggak ambil pusing nih apa nih mak mau transfer berapa mak? Semua terjemahan itu plus sama yang dilegalisir kan bentuknya stiker. Di belakang dokumen itu bentuknya stiker, itu kita bawa bentuknya sumpah. Dari penerima sumpah kita daftarin di fasilitas ini buat nikah. Bayar nggak mahal, aku lupa. Begitu bayar penerjemah. Karena 2 ini kan harus ada penerjemah. Nah itu ingat 6.000 dinar buat Berapa ya? 700-800 ribu lah ya. ya gitu. Nah itu harus ada saksi buat kita, buat di Indonesia harus ada saksi orang Serbia. Jadi waktu itu pakai kertas sepupunya Darko, kertas sepupunya, dan untuk dari pihak Darko pakai teman dekatnya yang dari TK. Yang dari TK masih ada jam segini yang dari TK, masih temenan. Ya udah dari situ, habis itu kita nikah. Sertifikat meritnya itu jadi di hari itu juga. Habis dari situ udah kita langsung bawa ke imigrasi buat daftarin stay permit. Nah ini mungkin macam-macam pengalamannya kalau di imigrasi ya. Kita dikasih 2 lembar kertas putih, disuruh gini, tulis CV sama tulis ceritain dulu ketemunya di mana sampai memutuskan untuk nikah. Ya ampun. Jadi kita berdua kayak anak lagi ujian. Kan dekat imigrasi itu kan ada kafe ya, kafe kecil. Kita pesan kopi sambil nulis. Ngarang. Bener loh. Tapi dapat tugas beda yang Beda, ditanyain. iya bener. Cuman emang sampai yang gila sampai CV. Gila untung masih ingat kita kan. Ya udah gitu. Terus untuk bikin stay permit itu kita pakai formnya itu ada di agensi. Agensinya nggak jauh dari. Sebenarnya bisa lah kalau misalkan tadi ada beberapa yang pakai agensi kan lo ngurus. Enggak cuma satu. Kemenlu aja. Kemenlu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau urus nih dari awal sampai akhir Bisa. ada pakai agent gitu. Ada. Karena gini loh, Kayak kita ke imigrasi aja kita daftar. Ya, agennya udah pada ada di situ. Nungguin.
sama kayak kalau mau kebikin pesta. Berapa mereka itu range-nya minta? Ratusan sih. Enggak sih, mungkin 100 kalau nggak salah tuh 150 170. Cuman 25.000 per dokumen yang mau kalian legalisir karena gue dua bersertifikat sama single. Itu jadi 50.000 gitu loh. Cuman kan memang ribetnya kan yang harus nunggu duduk gitu kan. Ini kan cuma duduk manis itu kan karena kan udah kantor dekat aja sih. Jadi waktu nikah itu pakai adat apa lo? Sunda karena di Indonesia ya. Itu cuma adat satu adat doang, satu baju atau ganti-ganti nggak? Ganti-ganti. Terus ada kami nikahnya 2 kali. Tanggal 10 itu sama tanggal 12 di acara kayak nih internasional gitu. Oh, lo di sini pakai baju apa? Atau baju Ya, dress? Dress aja orang sipil. Cuman di sipil Sipil doang. aja, Nggak kayak di Indonesia nggak repot ya. Nah, udah. Iya. Pokoknya pakai Si jas. yang siapa namanya? Hakim. On time datang, penerjemah datang, disebutin, terus saksi seperti biasa, saksi ditanya kenal ini nggak, udah oke. Terus ya janji sumpah gini buat seperti biasa. Aido udah kiss the bride tuh udah tanda tangan. Udah gitu doang. Udah. Itu ribetnya ngasih dia makan karena kan itu yang sebenarnya sulitnya itu makan. Kalau misalnya Untuk kita dia, tinggal ya. di kota-kota besar Jakarta atau mana kan gampang nyari makannya. Kalau di pulau itu ya ampun mau nyari roti ini nggak ada. Ya benar harus roti ya. Iya bener karena dia pengen roti. Emak Iya, gue Bang. pas dia kan kami acaranya itu nikahnya itu tanggal 10, tanggal 12-nya dia ulang tahun. Masa sarapan dikasih kue ulang tahun? Kaget lagi ya. Ini salah pertama kali ketemu mertua ya iya aja. Ciao keluarga Let's Go Serbia. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di postingan berikutnya ya.